Oke, kita mulai. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum Selamat Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, baik pada hari ini, hari Senin, tanggal 10 April 2023, kita akan melangsungkan eh, perkuliahan di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga. Oke, seperti minggu lalu, mungkin minggu ini kita juga akan menggunakan Figma untuk prakteknya, untuk merancang UI, User Interface. Ya, sebelum Iya. kita mulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kuliah pada malam hari ini bisa lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Baik, kita langsung saja mulai perkuliahannya untuk waktu dan saya persilahkan Bapak Dimas. Iya, terima kasih Pak Zainal. Ya, selamat malam semuanya ya. Kita ketemu lagi di minggu ketiga, di mana hari ini kita akan melanjutkan kegiatan dari pertemuan yang lalu. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagian-bagiannya itu pun secara slide ya. Belajar secara slide dengan nyoba-nyoba sendiri tentulah amat sangat berbeda dari segi pengalaman. Karena itu pada minggu ini kita akan mencoba beberapa proyek sederhana saja ya, benar-benar dari basic, dari nol, eh, tentang bagaimana sih mendesain UI di Figma. Nah, di sini terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua minggu lalu ya. Ada Pak Mas Ardi, kemudian Mas Nanang yang sudah eh, me- menunjukkan ya hasil karyanya, terutama Mas Ardi mungkin dalam waktu yang singkat bisa langsung satset gitu menunjukkan, wah saya sudah bikin ini. Itu saya apresiasi banget dan Mas Nanang yang sudah punya banyak pengalaman dan memberikan masukannya yaitu tentang icon ya, bahwa kalau bikin icon itu sebaiknya formatnya yang berbasis vektor. Kenapa kok seperti itu? Saya lanjutkan dari kreditnya Mas Nanang minggu lalu. Kalau ya itu terkendala sama yang namanya copyright. Jadi dalam mendesain itu juga kita nggak bisa asal-asalan ya. Kadang ada aja kendalanya, terutama di bagian bagaimana sih supaya karya kita benar-benar terbebas dari copyright. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan gambar atau icon-icon yang berbasis vektor atau gambar yang bisa diedit setidaknya minimal warnanya. Nah, jadi di sini saya izin share screen. Ini ada chat. Waalaikum izin off cam sedang dalam perjalanan. Ya, jadi silahkan disimak saja. Di sini saya nyoba live. Nanti live menjalankan satu-satu. Tapi kalau memang dalam perjalanan, nanti mungkin bisa job sheet-nya ya yang ada di Google Classroom. Itu silahkan dicoba-coba ketika ada waktunya. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat, teman-teman semua? Sudah, Pak? Ya, Pak. Sudah, ya. Jadi kita ini rencananya ya bikin 3 project UI interface, di mana 2 project itu akan coba saya contohkan, sedangkan satu projectnya itu bebas karya kalian atau kebutuhan kira-kira di tempat kerja atau lingkungan Anda butuh didesainkan UI yang seperti apa ya. Jadi 3 proyek ini, 2 dari job sheet dan satu kalian silahkan coba ekspresikan kreativitasnya nanti. Nah, ini juga terlalu kecil sebentar. Nah, ya. Jadi di sini itu pertama sebelum kita mulai ya teman-teman ya. Jadi itu ada beberapa project UI itu ada di alamatnya Dribble. Ya, kalau kita coba buka Dribble,
Ya, ini banyak apa ya? Kalau kita di sini tuh inspirasi lah, sebuah website yang bisa menunjukkan inspirasi untuk mendesain ya, mendesain banyak karya. Salah satunya banyak UI UI yang kekinian yang bisa kita tiru setidaknya atau kita kembangkan atau bahkan kita buat lagi ya dengan gaya kita sendiri tapi base modelnya dari contoh-contoh yang sudah ada ya bisa kita lihat banyak UI UI yang bagus di sini. Nah, kebanyakan dari sini UI UI-nya itu bisa juga diedit menggunakan Figma salah satunya. Jadi nanti teman-teman bisa buka Dribble, kita coba cari inspirasi ya, kepingin bikin apa, kalau lagi buntet ya lihat-lihat desain-desain yang sudah ada, ini secara tidak langsung akan membangun eh, apa ya, sebuah inspirasi. Karena inspirasi itu datangnya itu kadang eh, cepat, kadang juga tidak muncul sama sekali, apalagi ketika pikirannya benar-benar sudah banyak, yang namanya inspirasi ini agak susah untuk didapatkan. Karena itu dengan bantuan website seperti ini, diharapkan bisa memacu inspirasi kita untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik tentang UI ke depannya. Nah, kemudian di sini kemarin juga saya kumpulkan beberapa masukan dari Mas Nanang ya. Jadi eh, di sini ada material I/O. Ini tuh material I/O itu seperti aturan-aturan. Bagaimana sih sebaiknya dalam mendesain ya sehingga desainnya itu yang kita buat itu bisa tampak cantik, kemudian digunakan ya. Kalau bikin produk sudah bagus, ternyata dia tidak sesuai dengan eh, kebutuhan penggunanya. Akhirnya kebanyakan desain yang kita sudah buat susah payah, ujung-ujungnya tidak gunakan. Sama sepertinya kalau kita ikut lomba-lomba ya, ikut lomba-lomba, desainnya kita kumpulkan, tapi ujung-ujungnya pemenangnya juga kejelasannya juga kurang bagus dan data kita diambil oleh pihak penyelenggara. Ya rata-rata kondisi realnya seperti itu, tapi banyak juga yang benar-benar diseleksi secara terbuka. Nah, di material I/O sini kita itu bisa belajar banyak sekali tentang ya bagaimana mengatur style, icon, motion, shape, tipografi dan banyak hal-hal yang bisa dipelajari di material I/O. Jadi sebaiknya jangan dilakukan seperti ini, sebaiknya dilakukan menurut ini ya, karena menurut hierarkinya yang pernah kita pelajari itu arahnya ke sana, bagaimana membuat UI itu tampak lebih menarik. Kemudian selanjutnya di sini, nah ini kemarin icon-icon dengan format vektor atau istilahnya itu kemarin itu SVG ya, kata Mas Nanang ini sudah beberapa sudah saya kumpulkan alamat websitenya. Jadi teman-teman kalau cari icon dengan format SVG ya, yang intinya apa Pak SVG? Jadi kita bisa memberikan warna di tiap bagiannya. Kita coba kita di Hero Icon ya, Hero Icon kita coba buka. Nah, di sini banyak sekali icon-icon yang tipenya SVG yang bisa kita dapatkan. Misalkan di sini saya kepingin ngopi bell alert. Ya, di sini kita copy aja, kemudian kita buka Figma kita, ya, kemudian kita coba bikin frame-nya, katakanlah Red mini lah ya. Kita coba di sini zoom in, zoom out-nya seperti biasa kita pakai kontrol tahan, kemudian scroll itu sudah bisa. Nah, tadi kan ikonnya sudah di copy tuh. Kita paste di sini, ikonnya muncul. Ya, icon tipe SVG itu berbasis vektor ya. Jadi eh, bisa kita lakukan editing di dalamnya. Tapi ini kebetulan satu ya, mana coba yang lain, building library lah coba misalkan. Copy.
paste. Ya, ini juga berbasis vektor. Ya, tapi pengeditan warnanya ini satu warna per bagian. Belum saya ungroup ya. Hmm, Oh iya. Jadi di sini kalau kita lihat sih warnanya ya, kenapa? Sebentar ya. Eh, ya, kita coba kasih warna tapi kenapa kok keluarnya cuma sebagian? Sebentar. Kemarin tidak terjadi. Ya, nah ini bisa kita ganti warnanya ya. Sesuai kalau misalkan untuk menghindari copyright, yang namanya vektor itu bisa diganti warnanya atau bagian-bagiannya seharusnya bisa diganti menurut bagian-bagiannya. Kita coba alamat yang lain kalau tadi tinggal copy paste atau kalau mau di-download juga bisa ya. Tipenya adalah SVG. So, kita buka alamatnya, di copy, paste aja sih di Figma. Nah, ya seperti ini. Biasanya, biasanya ya, untuk di bagian-bagian ini tuh ada tipenya masing-masing. Jadi bagian atasnya sendiri, bagian titiknya, bagian sininya, sehingga kita bisa edit daerah tertentu. Nah, tapi di contohnya di hero icon ini ternyata kalau saya coba, dan ini jadi satu kesatuan. Jadi misalkan kalau kita ganti satu warna semuanya ikut. Ya, di sini kalau mau memecah untuk tiap bagian juga kelihatannya tidak disediakan. Coba cari di halaman selanjutnya, CSGG. Ya. Nah, ini juga banyak icon-icon menarik yang bisa kita dapatkan. Misalkan di sini kita kepingin button ya, button, button tambahkan lah misalkan. Nah, di sini kita juga bisa download pilih SVG ya, karena SVG yang bisa diedit untuk tiap bagiannya, kemudian kita coba download. Setelah di-download, kita copy, buka di tempatnya, di foldernya, kita copy, kita pastekan di sini. Nah, ya. Nah, ini kalau di website ini ya di CSSGG ya itu satu gambar ini itu merupakan kombinasi dari dua gambar. Yang satu vektor plus, yang satu vektor kotak. Kita ingin mengganti warna kotaknya saja yang atas. Nah, kita bisa melakukan. Kita butuh yang bawah ya. Kita lakukan pada fill ini kita bisa memilih eh, banyak warna di sini ya. Tinggal kita pilih saja. Dan di sini juga kita bisa milih selain warna solid, kita bisa melakukan warna linear. Kemudian ada radial ya. Kemudian ada angular. Ini bisa kalian coba-coba. Kemudian desain semenarik kalian. Ada image, bahkan video juga disupport ya. Ini seputar alamat website yang mengandung icon format vektor. Nah, sekarang ini untuk yang DEF bisa kalian coba nanti, intinya sama, kita bisa langsung copy paste atau kalau mereka merupakan satu bangunan ya dipecah dulu, kemudian baru di copy paste. Nah, di sini kita coba buka Figma ya, kemudian login menggunakan akun kalian masing-masing. Kemudian kemarin ada yang tanya kalau enggak Mas Ical, Mas Ardi ya, gimana sih cara nambahkan plugin? Ya, jadi di sini juga saya tambahkan bagaimana sih kita kepingin menggunakan plugin di Figma.
Jadi misalkan di sini langkahnya itu ada di nomor 5 pada bagian explore community. Ya, pada bagian explore community atau cara lainnya kalian misalkan saya contohkan langsung saja deh. Ya, kalian bisa pada di sini ya, pojok kiri ini ada F, kemudian milih plugin, kemudian bisa kalian klik juga find more plugin. Ya, di sini banyak plugin-plugin yang bisa kalian pilih. Misalkan icon ya, icon Lee itu ada ya, tinggal kalian pilih aja. 3D, 3D. Biasanya kita punya 3D, 3D apa ya yang bagus ya? Di sini 3D illustration. Illustration. Ya, misal kita mau mana ya 3D. 3D misalkan inilah ya pada bagian hand kita coba run ya. Nah, maka akan muncul pluginnya. Kita coba plugin butuh tanda jempol ini ya. Karena itu kita coba bisa menambahkan add to canvas. Di add di mana nih? Kok tidak kelihatan. Nah, ya. Kita bisa coba drag and drop dan muncul. Ini caranya menggunakan plugin. Kemudian banyak pilihan lainnya ya. Kita bisa edit-edit. Nah, di mana plugin ini nantinya kita coba gunakan untuk menggunakan icon-icon ya, icon-icon. Kalau tadi scrollnya pakai kontrol, scroll atas dan scroll bawah untuk zoom in dan zoom out, untuk memindahkan layar bergeser secara cepat itu pakai spasi ditahan ya. Nah, kita coba geser. Nah, icon-icon seperti ini itu juga bisa kita dapatkan menggunakan plugin ya. Nah, icon-icon seperti gambar di sini itu bisa kita dapatkan di plugin. Nah, itu tadi cara kita menggunakan plugin ya. Jadi bagaimana menginstal plugin, tapi kalau kita menggunakan pluginnya menurut buku ya, pada pertama kali masuk ya kita bisa cari di Explore Community. Di sini banyak bagian-bagiannya ya, ada icon, accessibility, website, mobile, wireframe, ya bahkan inspiration juga ada. Tapi kalau kita uh, sudah sudah paham ya, sudah sering di dalamnya tahu plugin-plugin yang berguna, kita coba masukkan. Nah, ini ada desain-desain toolbar, bottom app bar ya. Ini langsung siap pakai ya. Jadi kita nggak perlu ngedit satu-satu. Tapi pastikan juga kalau biasanya eh, plugin yang kita gunakan itu benar-benar lisensinya free atau bebas digunakan. Kalau ada lisensinya, itu berarti ada hak cipta kebanyakan ya. Jadi harus bikin sendiri atau dari icon-icon yang sudah ada, yang tipenya vektor tadi, itu bisa kita eh, edit-edit supaya terhindar dari lisensi. Ini bukanya cukup lama juga. Nah, itu, kalau yang ini sih Sally 3D ya, icon-icon yang digunakan, ya, sebentar. Ya, kita juga bisa milih sama tinggal copy paste. Ya, ini free ya, seingat saya ini free. Nah, ini banyak gambar-gambar yang bisa kita ambil untuk dimasukkan ke website kita, ke UI kita. Nah, kita kembali. Jadi plugin sudah jelas ya, kita bisa ke plugin. Di sini kita juga bisa uh, lewat langsung dalam projectnya. Nah, kemudian gambar. Biasanya kalau gambar-gambar, kita biasanya cari gambar-gambar PNG ya, gratis terbaik untuk konten ya di edisi 2023.
Di sini kalau saya mengutip dari Niaga Hoster, ini ada 10 website gambar gratis terbaik dan terlengkap. Ada Pixabay, Unsplash, Pexels, dan lainnya. Kita coba di Pixabay, ya kita cari di sini menu food. Ini banyak gambar-gambar berkualitas baik HD yang bisa kita gunakan untuk kita masukkan gambarnya ke dalam proyek kita nantinya. Ya, jadi banyak gambar-gambar gratis yang sifatnya adalah bebas ya. Di sini bebas dari lisensi, free image ya. Jadi gambar gratis. Di mana dia itu dibuat oleh komunitas. Komunitasnya banyak, banyak gambar-gambar bagus yang bisa kita gunakan nantinya. Jadi kita sudah bisa tahu alamat membuat icon, kemudian memasukkan gambar. Sekarang kita coba bikin proyek ya, proyek. Proyek seperti biasa kita coba yang pertama itu ingin membuat tampilan menu sederhana ya, seperti ini. Dari gambar ini juga kita tahu, ini pertama kali saya bikin. Kemudian yang kedua kita coba ulang lagi. Terdapat beberapa perbedaan di dalamnya. Jadi kadang-kadang dalam mendesain itu sifatnya cycle-nya itu pasti ada hal yang baru yang kita buat sebelumnya. Tinggal dibandingkan terbuat yang baru, buatan versi terbaru dibandingkan sama versi lama, kira-kira bagusan mana ya? Hal mana yang bisa ditambahkan, hal mana yang perlu dikurangi atau diubah ya. Itu cycle-nya terus berlanjut sampai titik puas dengan konsumennya itu terpenuhi. Nah, tapi supaya nggak berlarut-larut dalam mendesain, itu dibatasi biasanya tawaran-tawaran freelance itu untuk maksimal revisi dibatasi 5 kali. Kalau lebih dari 5 kali ada biaya tambahannya. Jadi tidak berlarut-larut dalam sebuah proyek karena si customer-nya minta revisi yang terus-menerus. Nah, di project 1 kita akan berusaha membuat tampilan seperti ini. Ya, langkah-langkahnya ada di job sheet dan ini akan saya buat lagi dari nol. Jadi teman-teman yang kemarin belum sempat nyoba, harapannya dengan melihat ya, melihat langkah-langkahnya ini jadi tahu step by step-nya. Jadi sebentar saya buka ini di halaman samping saja biar tidak seberapa mengganggu. Sebentar. Oke, jadi ya, kita sudah sampai tahap mencari icon-icon yang gratis ya. Di sini explore community yang pertama pada nomor 5 itu coba tambahkan plugin Iconly dan juga user profile ya. Kalian cari plugin Iconly ya, Iconly ini kalian tambahkan. Ya, kalian run misalkan dan kalian tambahkan juga plugin user profile atau avatar. Fungsinya user profile atau avatar itu kayak setiap kotak-kotak ini itu bisa kita ganti gambarnya dengan cepat ya. Bentar. Ini mana nih avatarnya? Giran kok tidak mau. Sebentar ya. User profile. Open user. Nah, ya tadi buka tapi hilang lagi. Nah, ya, kayak misalkan gambar ini kita kasih mail ya. Kita insert random foto, plug it running. Nah, gambar-gambarnya itu bisa secara random itu berganti-ganti.
Ini biasanya digunakan untuk mockup ya, yang tidak ingin memasukkan gambar pribadi di dalamnya. Kita bisa memilih female, male ya. Ini user profile. Nah, setelah kita masukkan, kemudian ada Icon.ly, yang Icon.ly ini ya tipenya icon-icon ya, yang tipenya juga vektor. Di sini juga bisa kita langsung masukkan ya sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Nah, yang pertama, langkah pertama kita coba bikin frame-nya dulu. Ya, bikin frame-nya itu ada di langkah nomor 6. Ya, di sini yang pertama kita fokusnya ke berbasis telepon dulu. Jadi pertama kita coba pencet yang ini, ya. Kemudian kita pilih frame atau tombol singkatnya adalah F. Kita pilih frame, Bipun, kita silahkan pilih salah satu bebas ya ini ya. Kalian mau Android small boleh, Android large boleh, atau iPhone kekinian ya. Di sini ada banyak pilihannya. Misal di sini coba yang Pro lah, ya, yang Pro. Nah, otomatis ukurannya beda juga, tapi nggak masalah. Kemudian kita bisa memunculkan grid ya, grid view. Lewat view ini kita bisa aktifkan grid dan ruler. Ini gunanya untuk apa ya? Kita sebagai alat bantu saja sih ya dalam membuat supaya tampilannya itu lebih rapi ya, digarisin. Ini caranya manual. Tapi kalau caranya lewat grid itu nanti juga ada ya. Garis-garis kayak gini itu adalah garis bantu. Caranya tinggal setelah kalian munculkan ruler di samping, kalian klik kiri, tahan, maka akan muncul garis-garis bantu ya. Atau kalian juga bisa menggunakan di sini itu namanya di sini itu layout grid ya. Nah, ini juga garis-garis bantu. Misalkan di sini tipenya saya adalah kolom. Kemudian kolomnya saya ganti 10 ya. Nah, ini juga merupakan garis-garis bantu yang bisa kita gunakan supaya tampilan website kita nantinya jauh lebih rapi ya. Nih, kalau mau dihilangkan, pencet aja matanya ini. Kalau dimunculkan, nyalakan lagi. Itu tentang uh, garis bantu. Nah, yang pertama di sini kita coba download material icon yang disediakan di link berikut. Di nomor 7 itu ada link yang intinya ya, kalau kalian buka sebentar, kalian download nantinya itu ada bahan gambar dan icon. Ya, di sini ada gambar ayam geprek, minuman, fast food, kue sarapan, atau bahan-bahan yang kita gunakan nantinya. Ini rekomendasinya sih PNG ya, tapi karena terburu-buru ada beberapa gambar yang tipenya JPG. Kalau bisa dihindari gambar-gambar JPG, karena nanti kalau dijadikan proyek dengan resolusi yang besar, itu pasti bisa pecah gambarnya. Jadi silahkan cari di gambar-gambar yang sifatnya gratis ya, yang kualitasnya bagus, itu silahkan kalau bisa cari gambar-gambar PNG. Nah, kemudian step selanjutnya setelah kita membuat frame ya, ini portnya mana lagi sebentar, terlalu banyak aplikasi di sini. Aduh, sebentar ya, sebentar. Di laptop saya mohon maaf ya, belum di restart 3 minggu, jadi mungkin agak lemot ya. Nah, fokusnya nomor 8 ya. Silahkan coba buat tampilan di bawah ini. Berarti kita fokus pada bagian atasnya ini dulu aja. Ya, kita benar-benar buat dari nol. Kita fokus di atas ini dulu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita pertama kasih teks aja. Ya, yang pertama cara kasih teks gimana? Di pojok kiri ini ada teks. Kemudian kita klik di area kosong. Ya, misalkan kita lurusin di garis nanti. Hai, Dimas. Ya, kemudian kita tambahkan lagi
teks baru, ya, kemudian kata-kata baru di sini. Apa yang ingin Anda makan per hari ini? Nah, dari dua kata ini kita bisa edit tipografinya, ya, tipografinya di bagian sisi kanan, ya, di bagian teks ini. Yang mulis ini itu adalah tipe tipe font, ya. Kalian bisa pilih banyak tipe font di sini, atau bahkan kalau kalian ingin menggunakan tipe font yang dari luar juga bisa, yang nantinya bakal bisa diekspor ke tulisan ini. Ya, Hai Dimas, misalkan di sini kata-kata Hai Dimas, tipe fontnya kita buat mulis. Kemudian, jenis fontnya mulis, tipe fontnya dia bold aja. Ini ada banyak pilihannya, extra light, ya, bisa kalian coba-coba. Kemudian light, nah di sini kita menggunakan yang bold saja. Kemudian ukuran teksnya, cara gantinya di kanan ini, kita klik 24, ya, kita sesuaikan posisinya. Hai Dimas, nah apa yang ingin Anda makan hari ini? Itu disamakan seperti eh, yang nomor 8B, ya. Kalau di job sheet-nya, fontnya sama mulis, tapi tipenya kita pakai yang regular. Ya, kita pakai yang regular, ukuran teksnya 16. Nah, kemudian kita ingin menambahkan foto di dalamnya, ya kita buat rectangle, ya itu ada di C, ya rectangle. Nah, ukurannya di sini kita bisa atur dulu lewat sini, ya, sisi kanan, ya. Misalkan di sini ukurannya tinggi dan lebarnya 75, kemudian lebar tinggi dan lebarnya tadi 75, tingginya 75. Nah, maka akan terbentuk. Kemudian di sini juga bisa kita kunci atau istilahnya kita constrain proportionnya. Supaya apa? Kalau kita ubah misalkan 80, maka height-nya dengan otomatis akan berubah. Di sini kita pakai 75 dulu aja. Ya, 75 otomatis. Ini dinyalakan constraint-nya. Kemudian kita ingin, ini kan kotak ujungnya tajam, ya. Kita ingin menumpulkan sisinya. Nah, kita bisa lakukan edit pada corner radiusnya. Di corner radiusnya kita kasihkan 10 misalkan, ya. Jadi dia sudah tampak tidak tajam untuk sisi-sisinya. Kemudian untuk memberi isi, ya sama, kalau kalian punya gambar dari PC kalian, ya silakan kalian klik ini, kemudian kalian bisa klik place image atau video. Ini untuk memasukkan gambar yang sudah kalian miliki. Waduh Pak, saya nggak kepingin punya punya gambar dari luar, saya kepingin dari gambar saya sendiri, ya boleh silakan. Ya, wah, nah, misalkan gambar sendiri, ya, ya, tapi hasilnya seperti ini kalau kita menggunakan gambar kita sendiri. Tapi kalau menggunakan plugin, ya, saya ulangi lagi, ingin menambahkan plugin, ya, dari Figma ini klik, kemudian pilih plugin. Tadi kan kita sudah download, ya, anggapannya kita sudah download, kita pakai di sini user profile atau avatar, silahkan milih salah satu. Kemudian kalau kalian cewek, ya centang aja cewek, ya. Kalau cowok, ya cowok, emotionnya smile, hair colornya saya pengen black, age-nya milenial, ya, foto quality-nya, ya kalian bisa milih square. Kemudian insert random foto. Nah, maka fotonya akan langsung muncul, ya, tergenerasi secara otomatis. Kita bisa milih foto yang, ya, cocok dengan selera kita, ya, misalkan seperti itu. Ya, ini menggunakan plugin. Kita close. Kita sudah punya foto sama kata-kata. Ingin kita tambahkan di sini ini bagian ini. Nah, di sini kita tambahkan
Di sini itu ada rectangle, ya, rectangle lagi. Kita buat garis ketinggiannya di sini berapa nih kemarin? Ini ya, di sini contohnya width-nya 269, height-nya 40. Width-nya 270 lah. Misalkan ini nggak harus sama ya. Kalau teman-teman ingin membuat kreasinya diubah-ubah sendiri, it's okay. Ya, di sini saya jelaskan cara bikinnya saja. Nanti bisa kalian modifikasi sesuka kalian. Ya, kemudian di sini saya copy paste, ya, copy paste, saya kecilkan di sini jadi 40 kali 40 untuk sisi kanannya. Ya, kemudian saya letakkan di sini yang nantinya digunakan untuk tombol search misalkan. Nah, di sini tambah corner radiusnya seperti biasa 15 atau kalau terlalu banyak ya 10. Ini juga saya beri corner radius 10. Kemudian icon, ya, icon search. Icon search ini bisa kalian dapatkan kalau di contohnya ini itu menggunakan plugin Iconly, ya, Iconly tadi saya. Tapi kalau dari website-website yang ada di nomor sebelumnya bebas, silahkan, ya, plugin Iconly. Nah, di sini search, ya, di sini kita bisa milih bold, book, like, ya, broken, two-tone, curve. Di sini saya pilih yang like, ya, ini. Nah, setelah diklik, maka akan langsung muncul di halaman ini, ya. Nah, kadang kalau ditempatkan di sini itu bisa hilang. Jadi jangan lupa kalian klik kanan, kemudian bring to front supaya dia tampil di layer yang paling atas supaya kelihatan. Kemudian di sini dia juga berbasis vektor ya, tapi ini sudah combine combine shape. Jadi kayak di uh, website tadi, yang intinya kalau kita gambar berubah warnanya itu juga bisa, ya, kita sesuaikan warnanya. Ya, tapi di sini kebetulan saya hitam saja. Dan ukurannya juga kita sesuaikan, ya. Katakan di sini 30. Dan kita sesuaikan. Nah, ya, misalkan tampilannya kok beda Pak dari kanan yang kiri. Ya, kalau di kanan di sini saya pakai width dan height 24. Pak, kita agak samakan, ya, kebesaran. Setelah dipikir-pikir ternyata kebesaran kita pakai yang sama 24. Nah, kemudian ini apa? Ini teks lagi. Kita masukkan teks, ya. Misalkan apa yang ingin dimakan malam ini, ya. Misalkan sop sop segar, ya. Kita buat di sini eh, kode, ya. Pertama mulis tipenya reguler, ukuran font 20, ya. Ini ada di job sheet yang H8H. Kemudian kode biasanya. Nah, kalau kode itu kan kita bisa menggunakan kode hex, bisa kita gunakan kode RGB, HSL, HSB, ini tipe warna lainnya. Kalau hex biasanya kombinasi 6 huruf terdiri dari huruf dan angka. Orang-orang yang sudah menyukai warna itu kadang paham warna kesukaannya. Nah, di sini contohnya itu adalah ACA. Ya, contohnya kebetulan A, C, A, 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 A. Pak, saya nggak kepingin ACA, kepingin yang lain, ya silakan. Ya, ini biasanya orang yang sudah punya warna itu punya kode yang mereka sukai. Contohnya di kalangan profesional, mereka juga sudah punya palet warna yang berisikan kode-kode warna yang ingin mereka gunakan. Dan ini juga dikumpulkan, ya. Punya kode-kode warna seperti ini tentulah sangat membantu, terutama kalau mendesain yang
kualitasnya jauh lebih menarik nantinya. Ini untuk di kalangan ya arahnya ke profesional. Tapi kalau kita belajar ya masih sesederhana ini ya. Misal kita taruh sop segar. Kemudian di sini juga ada icon eh, di sini juga icon linknya sudah saya tutup ya. Login icon link. Ada icon apa ini? Menu. Eh, kita bisa kasih apa sih ini namanya? Filter ya, bukan menu, filter. Nah, kita bisa milih bold, bold, light, ya, broken, to-tone, curve. Ya, di sini tetap saya pilih yang light. Ya, kemudian ini supaya nggak masih dipakai nantinya. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Nah, kok nggak katut. Ya, nah, terkadang ya, terkadang kita itu kesulitan untuk memasukkan di bagian benar-benar tengahnya. Kayak nggak presisi gitu ya. Nah, di sini kita bisa membuat yang namanya auto layout. Ya, jadi kita blok semuanya, klik kanan, add auto layout. Ini akhirnya saya close lagi. Nah, kalau sudah di auto layout, apa yang bisa kita lakukan? Di sini kita bisa gunakan vertical layout atau horizontal layout. Kemudian pilihan posisinya. Kita ingin taruh di center. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi otomatis dia tepat berada di tengah-tengah. Ya, nah, seperti itu. Ukurannya 4545 tadi kayaknya bergeser. Nah, sudah sama? Ya, ya, kita sudah bikin tombol filternya. Kurang kiri, Pak. Ya, biasanya membuat sesuatu desain itu yang punya jiwa perfeksionis itu meronta-ronta ya melihat ini ya. Ya nggak apa-apa, namanya masih latihan. Nah, di sini kita sudah melalui proses tahap pertama ya, yaitu membuat bagian atas. Ya, di sini saya buka sesi pertanyaan untuk sampai progres di sini. Apakah ada pertanyaan yang kurang jelas atau ingin langkah-langkah yang ingin diulang? Silahkan saya buka sesinya, teman-teman. Kalau untuk Mas Jain, kalau untuk Mas Nanang Sucipto ya itu kan sudah ahli ya. Jadi di sini ya mendengar podcast saja mungkin sembari ya mengulang ya karena beliaunya kelihatannya sudah pro sekali. Tapi bagi yang benar-benar baru pertama kali membuka Figma, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai proses ini? Caranya ganti foto lagi gimana, Pak? Nah, user plugin kita ganti lagi aja. Nah, kalau ada udah sangat jelas, ada Silakan hal Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, yang ingin ditanyakan lagi, baru sampai step awal sekali. didiskusikan. Iya, kita diskusi proyek ya, diskusi. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Oke, ya. Step selanjutnya ya, kita di sini eh, akan membuat langkahnya itu ini ya, nomor 9. Langkah selanjutnya adalah memberikan elemen gambar. Ya, kita ingin memberikan elemen gambar dari aset-aset yang sudah dikumpulkan perusahaan, aset-aset yang sudah trademark perusahaan atau aset kita sendiri ya. Kita akan eh, pertama itu mengelompokkan gambar-gambar yang ingin kita gunakan. Ya, jadi kalau ingin menggunakan gambar-gambar yang sudah disediakan, langkah-langkahnya yang pertama ya kita ini asalnya dari rectangle. Rectangle ya. Ukurannya di sini 7575. Saya salah tulis ya. Di situ 6575 agak ngantuk ya. Yang benar 7575. Tolong nanti diperbaiki ya. 75 kali 75. Ya, di sini
75 kali 75. Ya. Di sini kalian juga bisa memberi efek-efek ya. Tambahkan drop shadow-nya, berikan blur ya. Itu bisa kalian coba-coba inner shadow. Shadow-nya kebayar layer blur. Kemudian blurnya kita beri nilai 15 misalkan. Ya, maka tampilan gambarnya seperti ini. Ya, kita coba-coba aja, nggak apa-apa berbeda sama yang sebelumnya. Nah, di layer blur ini seperti biasa kita kasih curve 10, corner radius 10. Nah, kemudian kita masukkan gambar yang sudah kita download sebelumnya. Di sini kita masukkan gambar, place image video, pilih dokumen, bahan gambar icon, icon di sini sarapan. Ya, nah setelah diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Loh Pak, ini salah klik kalian jadi background ya. Nah, supaya nggak jadi background, bagaimana? Ya pastikan kalian klik sesuai dengan tempat yang ingin kalian tambahkan, dimasukkan ke dalam kotak. Ya. Waduh Pak, kok seperti ini? Iya, tadi ada layer blur ya. Ya, supaya nggak ngeblur ya, dibuat 0. Nah, ya. Kemudian kita tata lagi sesuai dengan garisnya. Ya, kita bisa kontrol eh ya, kita bisa copy paste ya untuk ke area lainnya. Ya, waduh Pak, kesulitan Pak saya Pak dalam menata ini ya. Kalian juga bisa drop semuanya. Kalau nggak kepingin satu-satu geser kayak gini, ya ini 15 jaraknya nih ya. Kalau geser-geser kayak gini tuh cukup memakan waktu. Nah, belum lagi naik turunnya kalian bisa grup semua, kemudian auto layout. Nah, kalau soal layoutnya sudah di auto, itu otomatis dia bisa jaraknya bisa sangat presisi. Kita tambahkan di kanan jaraknya di sini 15 ya. Kita coba ganti 10. Nah, dia akan semakin kecil ya. Tapi di sini kita coba pakai jaraknya 15. Nah, sebenarnya fungsi utama dari auto layout ini apa sih, Pak? Ya, jadi setiap daerah dalam sebuah desain itu pasti menggunakan auto layout supaya kalau di drag kanan kiri itu gambarnya responsif. Ya, jadi sebuah proses dari tiap daerah itu adalah sebuah bagian dari kotak-kotak. Dan di kotak-kotak tersebut dilakukan auto layouting. Jadi misalkan di sini saya punya kotak rectangle. Misal ya ini di luar job sheet ya. Ya, kemudian di dalamnya di sini saya pisah ya. Kalau pisah auto layout, klik kanan, remove auto layout. Jadi gambarnya jadi terpisah dari auto layout. Di sini sebentar. Saya kembalikan aja daripada nanti. Nah, ini kita coba gambar baru aja biar nggak merusak proyek ya. Kita masukkan rectangle. Di sini ada 50 kali 50 lah misalkan. Kemudian saya bikin banyak. Nah, kayak gini kan nggak kelihatan kan. Ini jangan lupa kalian bring to front. Yang ini bring to back. Ya, oh karena warnanya sama, dia tidak kelihatan ya dikasih stroke. Ya, warnanya hitam, fill-nya coba warna yang lain. Nah, di sini gambarnya saya copy paste ya. Nah, bentar. Ini bentar. Beda keyboard yang digunakan. Ini kok sudah auto layout.
Tadi kayaknya nggak saya bikin auto layout. Group selection. Ungroup. Di ungroup nggak bisa. Nah, bisa loh harusnya. Sebentar ya, maaf ya. Kesalahan teknis. Loh, yang ini nggak mau di ungroup. Group selection. Nah, ini aja lah pakai atas lah, bener, udah paling bener. Ya, di sini copy C, Ctrl V. Nah, misal. Ya, kemudian kita masukkan semuanya add auto layout. Ya, di sini bisa secara ke bawah, bisa secara ke kanan. Biasanya digunakan untuk sidebar sama menu bar ya. Kalau kita belajar nanti HTML CSS ya, pasti akan mendalami hal semacam ini. Yang nantinya apa? Kalau ukurannya sudah auto layout, kalau ukurannya dibuka dari tablet, satu dari PC, satu dari smartphone, ya yang berbeda resolusi, maka mereka akan otomatis menyesuaikan. Tapi kalau kita pisah satu-satu tanpa auto layout, kalau diperlebar ya mereka rata-rata nggak ikut. Jadi satu bagian ini adalah satu kesatuan, ya bukan terpisah seperti ini. Tapi itu ngomong secara advance, kita belajar dasarnya dulu. Cuma nanti ke depannya kalau bikin, usahakan setiap daerah itu adalah satu bagian dari kotak-kotak ini, ya. Jadi ini untuk bagian gambarnya, ini bagian headernya, ini bagian isiannya, semua sudah harus kalian pisahkan. Tujuannya untuk apa, Pak? Yaitu untuk mengedit supaya lebih mudah untuk penggunanya. Tapi itu ya sebenarnya urusan front end, back end ya, urusannya itu. Kalau cuma desain sih nggak seharus sampai sana. Nah, kita kembali. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan teks lagi ya di dalamnya ya. Teks di sini misalkan sarapan, sarapan ya. Di sini ukuran sarapan. Hmm, Mulis bold 11. Mulis bold ukurannya 11. Ya, mulis bold 11. Nah, ada tulisan sarapan. Ya, kita Ctrl C, Ctrl V, kanannya. Ya, ini masih manual ya. Kalian juga bisa lakukan hal yang serupa seperti di atas dan tinggal kalian rename. Kalian buat auto layout juga sangat bisa sekali ya. Tapi ini benar-benar desainnya satu demi satu. Kalau resiko kalau di eh, kalian buat grid ya, itu presisiannya itu mungkin kurang ya. Antara ketinggiannya belum tentu sama ya kalau nggak dibuat auto layout. Menghilangkannya gimana? Pilih frame-nya, kemudian di layout-nya ini kalian matikan atau nyalakan. Kemudian ganti misalkan siap saji. Kue, minuman. Nah, terus kita ganti gambarnya. Nah, ini loh. Repotnya kalau nggak di auto layout itu harus satu-satu. Dan ini juga, nah, benar-benar supaya bisa sama itu perjuangan lah intinya ya. Kemudian kita ganti, tambahkan di sini siap saji ya seperti biasa. Proses sebelumnya di sini fast food ya, open tambahkan ke sini. Kemudian di sini place image video, di sini kue ya, open tambahkan di sini. Di sini tambahkan lagi gambar, place image, di sini minuman ya.
tambahkan. Nah, maka sebuah sebuah menu ya, sebuah menu tipe makanan yang ingin kita pilih sudah tampil di dalamnya. Di sini kalau kalian buat auto layout nggak pinter ya, maksudnya tips triknya nggak paham, hasilnya justru tambah semakin nggak karu-karuan ya, sehingga perlu kalian bedakan tiap kotaknya. Intinya apa? Tiap kotak ini dengan kotak di sini pasti adalah satu hal yang berbeda kotak. Nah, ya ini kita masih secara manual aja. Nah, dari menu sini kita sudah bisa memberikan icon-icon tipe makanan yang bisa uh, kita pilih nantinya. Kemudian tambahkan triangle yang diberi dengan menu makanan. Nama menu makanan sudah, proses E. Nah, kita masuk di bagian bawah ini. Kira-kira dari langkah-langkah sebelumnya untuk menu terdekat ini bisa dilakukan? Halo semuanya? Dari langkah-langkah yang sudah kita coba, kita nyoba menu terdekat sudah bisa dilakukan atau masih bingung untuk menambahkan gambar-gambar ini? Ya, Pak. Masih. Iya, Aman kalau kayaknya, Pak. aman. Nah, Aman. kalau aman, kita coba di sini 10 menit lah, 10 menit atau 15 menit. Ya, coba langkah-langkah ini, ya, ini kalian coba, kemudian di sini kalian coba juga. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke saya. Jadi kayaknya nggak perlu paralel ya, jadi biar teman-teman nyoba dulu. Jadi kalau ada kendala, bisa langsung ditanyakan ke saya. Gitu nggak apa-apa nggih Pak Jainal ya? Kalau biar teman-teman nyoba Gak juga, apa-apa, jadi Pak. nggak dengar. Oh ya, baik. Jadi silahkan teman-teman coba ikuti langkahnya sampai sini. Dan challenge-nya coba tambahkan, dari kan ini kan prosesnya semua sudah ada di atas. Kalian coba tambahkan menu-menu di dalamnya. Gambarnya nggak harus sama, kalian bisa menggunakan gambar dari website yang tersedia di atas. Untuk 15 menit, eh, bisa saya tanya mungkin siapa yang sudah bisa menampilkan sampai situ atau bahkan lebih eh, jauh lagi. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang baru join silahkan download materialnya. Jadi ada di Google Classroom. Silahkan dicoba langkahnya dari langkah awal ini sampai kalian bikin menu terdekat ya, sampai bawah ini dulu aja. Nah, silahkan nanti 15 menit saya coba tanya lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh langsung tanya dalam ruang diskusi ini. Saya tetap standby di sini. Ya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Kita nanti muncul lagi jam 20.20 ya. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau share screen pada saat mengerjakan juga boleh, Pak. Boleh sekali. Ya, saya rekomendasikan siapa yang mau share screen saat ngerjakan, saya tawarkan ya, silahkan. Nanti kalau nggak ada kesulitan bisa langsung ditanyakan di kelas. Silahkan. Biasanya nanti kesulitan itu muncul setelah kita coba melakukan sebuah percobaan. Ya, silahkan dikerjakan teman-teman semuanya. Mungkin ada yang terkendala. Nggak tahu karena softwarenya, Malam Pak Dimas. Iya, bagaimana silahkan Bu Mbak Nikma. Eh, Nikma. Pak saya mau nanya, cuman Ya, ini materinya belum dijelasin tadi sih. Nah, ya, ini kan saya lagi bikin. Kalau semisal mau bikin kayak kan ada gambar, terus kita tuh pengennya tuh kayak bisa di slide gitu, apa bisa ya Pak ya? bisa like, Di bisa slide, like di slide, slide, di slide. Ah, ah. Bisa nggak ya Pak? di slides Iya, kanan kiri itu. iya. Oh, Bisa nggak ya Pak? itu kalau dalam menunya itu Mm-mm. kelihatannya itu bisa sih.
Cuman plugin-nya itu saya lupa, nanti saya coba cari-cari. Jadi Oh, dia harus bisa pakai memberikan, plugin. iya, Heeh. plugin yang tipenya adalah gambar. Karena ini kan tipenya seperti prototype ya Mbak ya, bukan website Iya, yang heeh. sudah jadi, ya. Tapi ada Oh. plugin yang memungkinkan bisa melakukan hal seperti itu. Atau nanti ketika sudah masuk ke UX kan Mm-mm. user experience. Mm-mm. Jadi ketika kita memberikan perintah klik tombol tertentu, maka akan ganti tampilannya. Itu juga bisa. Oh. Itu juga sama kayak kan kita kan modelnya kan kayak aplikasi handphone gitu ya Pak ya. Itu kan Ya, harusnya kan bisa di scroll gitu atas bawah gitu. nah Bisa itu sampai situ nggak ya Pak ya? bisa sampai sana kayak Bisa Google ya. Map itu kan ya ada sebuah Oke. gambar nanti bisa di scroll. Cuman kan ini masih dasar ya Mbak ya. Jadi kalau udah Oke. terlalu advance nanti minat belajarnya jadi terkendala. Jadi kita Oke Pak. bener-bener dari yang basic dulu aja. Oke. Tapi nanti Eh, bakalan diajarin juga ya Pak ya. ya seiring dengan berkembangnya Oke. UX nanti pasti akan diajari. Kan kemarin di slide awal ada kan ya yang untuk scroll-scroll map. Walaupun belum Oke. masuk sampai ke API ya. Kalau API itu kan langsung urusan back end ya dapurnya. Kita kan nggak sampai sana. Kita berikan sebuah gambar yang ada, kita perkecil, kemudian bisa kita scroll seperti itu Mbak nanti. Oke. Terima kasih Pak Ya Dimas. sama-sama. Gimana? Sudah jam 8.20. Apakah ada kendala dalam mengerjakannya? Sudah sampai mana kira-kira? Atau ada kesulitan yang sungguh sangat menyulitkan ketika membuat proyek tadi? Silakan masukannya teman-teman. Belum ada ya? Atau mungkin Masih kalau ada aman, yang Pak. mau tunjukkan Pak, Ya, silakan. hasilnya. Kali aja ada yang mau menunjukkan hasilnya. Kemarin Mas Ardi sudah, Mas Nanang sudah. Mungkin ada teman-teman yang lain. Sudah sejauh apa sih 15 menit? Udah semakin familiar atau masih kesulitan? Silakan. Gimana teman-teman? Coba saya deh Pak. Iya, silakan Pak Nikma. Masih kasar sih Pak. Coba. Iya, tidak apa-apa. Cuman ini nggak sama kayak yang Tidak dicontohkan masalah. Pak Dimas nggak apa-apa ya Pak Iya, ya? nggak apa-apa kan kreativitas ya. Jadi bagus itu juga relatif. Karya saya juga belum tentu Udah ya muncul ini belum ya Pak? sudah. Kalau ini sudah, Kalau semisal play ini sih ini sudah sampai sampai UX ya coba. Mbak ya. Jadi udah ada Oh iya, pelurunya. Iya. oh iya Kalau Pak. ditekan itu akan jalan ke Coba. halaman selanjutnya. Kalau ditekan Mm-mm. ini akan masuk ke bagian ini. Nah, Itu udah sampai UX itu Mbak. nah ini maksud saya yang sorry sorry. Apa namanya? Yang scroll itu sih Pak. Saya yang penasaran. Oh, yang scroll itu juga ada nanti Mm-mm. plugin-nya saya coba carikan yang Itu mudah. pakai plugin ya Pak ya? Bisa pakai plugin lebih mempermudah, jadi nggak perlu eh, Oke. mendesain yang terlalu ekstrim gitu ya. Kan ini kan Mm-mm. tugasnya desainer kan ya pasti repotnya nanti di revisian sama customernya. Customer nggak Mm-mm. suka warna ini, customer nggak suka bentuk ini, Mm. cari yang lain. Nah, itu kan nanti repotnya Oke. di sana. Iya Pak. Kalau Ini masalah saya teknis, sebentar. iya, silakan. Sebentar ini sih Pak. Berarti Iya, kalau jadi sebentar. Oh, ini masih UI ya, bukan belum UX ya. UI, iya UX materinya masih setelah Eh, minggu depan, bahkan sampai alurnya ya. Ketika sudah diklik menu, nanti dia bisa ke halaman mana saja. Bentar ya, bentar. Kemudian kalau satu produk ditekan, maka dia akan tampil ke halaman 3 itu, premium black tea-nya itu. Nah, itu sudah UX, Mbak. Jadi oh, terus sama ini tahapannya Pak. sudah Kalau user experience. semisal diklik itu bisa nambah transisi juga nggak ya Pak ya? Kalau kayak Eh, loading atau apa itu, kalau nggak salah saya pernah lihat harusnya bisa Saya ya Pak ya. coba informasi lagi ya. Kalau di contohnya Mm. kemarin itu ada yang bisa seperti itu, tapi itu bentuknya sudah animation, add video itu loh Mbak.
Jadi Baik kan video, gambar oke. tadi masukkan gambar itu kan ada gambar, ada video. Ini, Nah, oke. supaya tampak seperti scroll yang bergerak-gerak, sebenarnya yang Mhm. tampak bergerak-gerak itu adalah video. Tapi tetap kita bikinin Oh, icon titik-titik-titik di bawahnya seolah kalau icon itu kita tekan atau kita oh, slide, nanti videonya akan geser. oh. Seperti itu juga bisa dibuat seperti itu. Aduh, Oke, ya, oke Pak. ya. Terima kasih Mbak Iya Pak, terima kasih Hikmah Pak. ya. Ya, itu sudah advance ya, itu bahkan sampai akhir pertemuan sudah ada di dalam proyeknya Mbak Nikma tadi. Karena sudah masuk UX ya, UX itu user experience. Kita kan masih belajar bikin UI-nya. Maaf Pak, belum bisa nyoba, koneksi internet kurang stabil, takutnya kelempar dari Zoom nanti. Ya, tidak masalah. Ya, kendalanya online seperti ini. Tapi nanti kalau sudah offline, mungkin 3 proyek itu bisa dicicil ya. Sehingga pada waktu awal pertemuan setelah puasa, itu ada proyek yang bisa teman-teman tampilkan. Pak, kemarin saya sudah nyoba proyek pertama, saya ada kendala di sini, silakan dicatat. Pak, saya sudah bikin proyek kedua, ada kendala di sini juga, itu juga silakan. Atau Pak, saya punya pandangan kira-kira kayak gini seperti apa. Nah, kita lanjut ya. Di Figma, itu kita juga bisa eh, menggunakan produk yang sudah jadi. Ya, jadi di sini terus terang, ini bukan karya saya, ini sudah desainer ahli. Kalau di YouTube, ya itu ada langkah-langkahnya untuk mengerjakan ini. Tapi di sini ini bukan hasil karya saya, ini karya orang lain. Kita bisa menggunakan karya-karya orang lain untuk kita modifikasi se sebisa kita. Kan teknik dalam belajar kan tidak hanya bikin dari scratch ya. Kita juga bisa menggunakan eh, proyek-proyek yang sudah jadi. Ya, jadi misalkan itu ya, itu adalah isi UI design. Ya, ini adalah tutorialnya orang. Misalkan dari mana? Misalkan dari di sini saya buka YouTube. Ya, kemudian isi UI design Figma. Nah, ini kan ya, ini adalah desain-desain yang sudah dibuat oleh banyak pengembang di luar sana karena tipenya open source. Di sini banyak teknik-teknik yang bisa kita jadikan pembelajaran. Kita kan biasanya kalau tidak membandingkan hasil karya kita dengan karya orang lain, itu pembelajarannya sangat minimal. Tapi dengan kita membandingkan dengan karya orang lain, kemudian belajar teknik-teknik yang mereka gunakan, itu juga bisa menambah sebagai pengetahuan kita dalam mendesain ke depannya. Bukan berarti kita tidak punya dibekal atau ciri khusus ya, kalau dalam belajar itu mungkin belum nampak. Tapi nanti kalau sudah semakin banyak terlibat, pasti nanti ada ciri khas yang bisa kalian munculkan. Jadi ciri khasnya Pak Dimas kalau bikin sebuah desain itu seperti ini. Nah, itu juga bisa. Ini juga ada langkah-langkahnya dan ini contoh. Ini adalah file Figma yang sudah jadi. Ya, di Figma juga ada banyak proyek yang sudah jadi. Di proyek-proyek yang sudah jadi, ya, ini juga bisa kita save semuanya ya. Ya, isi desain itu bisa kita duplicate, ya, kita ekspor, bisa kita contoh cara-cara mengerjakannya sehingga kesannya eh, proyeknya juga dengan sangat mudah kita dapatkan. Kemudian kita bisa melakukan editing pada proyek yang sudah jadi. Tapi yang tidak direkomendasikan adalah mengklaim ya bahwa produk itu adalah benar-benar hasil karya kalian. Padahal yang kalian lakukan hanya sekedar editing, misalkan di sini saya ungroup ya. Jadi ungroup berarti satu-satu. Yang kalian lakukan adalah editing, misalkan ini dia menggunakan SF Pro Display. Saya gunakan font lain, gitu aja ya. Nggak seperti itu juga ya. Tadi apa yang Bapak lakukan itu saya membuat grup ya.
Jadi kalau dibikin grup, klik kanan group selection, ya itu setelah di group selection itu uh, bisa diedit secara bersamaan, bisa dipindah-pindahkan secara dalam bentuk satu grup. Nah, itu. Ya, ini hasil karya orang yang sudah ahli. Biasanya kalau sudah ahli itu punya palet-palet warna khusus kesukaannya, di mana palet-palet warna ini mereka sudah saling terhubung. Kalau warna ini, kalau digabungkan dengan ini, hasilnya sangat bagus. Ya, ini dari ilmu ya, ada ilmunya sendiri, dan bahkan bisa juga trial error sehingga membentuk ciri khas. Oh, ciri khas tampilan background seperti ini. Nah, ini ciri khasnya produk si A. Bisa diambil ciri khas dari situ, dari background aja. Nah, ya. Nah, ini produk yang sudah jadi, kemudian dipisahkan berdasarkan bagian-bagiannya. Itu karya si ahli. Tapi kalau kita, ya belajar aja. Di sini tadi saya nyoba nambahkan ya background-background ala kadarnya ya, karena masih belajar. Dan di sini juga bisa kalian lihat, ini perlu banyak sekali revisi. Salah satunya, nih, bintangnya hilang. Ya, ternyata bintangnya ketaruh di belakangnya, di back, sehingga tidak nampak. Kemudian kalau dipasangi background, warna yang saya ungroup dulu sebentar. Warna tulisannya ini tidak terbaca, harus menggunakan warna yang lain. Nah, ini juga kenapa yang namanya sebuah desain itu perlu banyak revisi ke depannya. Ya, warnanya harus lebih menonjol, lebih tampak ya. Nah, ya, seperti itu. Jadi harus kalian pertimbangkan, bagus mana warna kuning. Kalau background-nya nyala, dia kelihatan. Tapi kalau background-nya putih, dia sangat mencolok mata, tidak direkomendasikan. Langkah selanjutnya, coba kita bikin sebuah background putih di belakangnya, baru kita timpa warna kuning. Boleh. Ya, atau kita gunakan warna pure hitam, tapi kalau hitam juga ada kendalanya. Kalau background-nya warnanya gelap, warna hitam tidak terbaca. Yang dilakukan yang ahli ya, dia tetap memberikan sebuah garis horizontal, kita kasih warna putih, kita bikin agak transparan, kemudian baru kita masukkan kata-kata di dalamnya, tipenya bold. Itu akan sangat men-highlight sebuah karakter yang ingin kita tonjolkan. Misalkan ingin menonjolkan harga, lokasi, atau rating, ya bisa sekali. Nah, kalau bikin beranda juga sama. Beranda tadi itu, sebentar. Beranda itu ya, kalau dilihat ya, lupakan background-nya ya, ini background coba-coba saja. Kita tambahkan di sini sebuah kotak lagi, rectangle. Ya, kita lakukan banyak editing, blur, dan lain-lain. Dan di dalamnya kita masukkan icon. Iconnya seperti apa? Ini juga ada shortcut-nya ya. Di sini kita masukkan icon Lee. Ya, kita run. Nah, kita masukkan misalkan home. Ya, home-nya saya milih yang book, misal. Atau light, book aja deh. Bold, book, broken, two-tone, curve yang book aja. Ya, ya, ya di sini. Kemudian keranjang. Keranjang kita apa? Card. Apa ya keranjang ya? Bentar. Oh, ini ada. Tapi mungkin di sisi bold. Ya, keranjang. Ya, kemudian di sini apalagi profil. Profil mana profil? Nah, misalkan seperti ini. Profil. Ini add friend apa profil ya? Profil kayaknya. Nah, profil. Kemudian ada tombol mungkin pencarian ya. Pencarian mana nih tombolnya? Nah, icon-icon ini juga kadang harus kita cari satu persatu ya. Mana ya pencarian kemarin ya? Oh, ini. Nah, ya, misalkan menggunakan seperti ini. Kemudian kita drag semuanya, kita klik kanan auto layout, add auto layout. Nah, kemudian kurangnya space-nya 40 misalkan. Nah, ya, misal seperti itu.
Atau kalau di sini mau kita tambahkan ya seperti ini. Nah, kemudian banyak profil-profil, banyak bagian-bagian ya, banyak bagian-bagian yang bisa kita ambil dari proyek orang lain. Oh, saya belum punya ini. Status bar. Coba cari di plugin-nya status bar. Kalau sudah copy paste ya, pindahkan di proyek Anda ya sah-sah aja. Kalau ngambilnya nggak terlalu masif ya. Kalau ngambilnya terlalu masif atau bahkan hampir identik dengan proyeknya yang sudah jadi, nah itu kesannya plagiasinya tinggi. Tapi kalau kalian bikin memang benar-benar dari nol ya, kelihatan mana yang bikin dari nol, mana yang ngambil dari proyeknya profesional. Kecuali orang tersebut memang sudah sangat profesional, karena kelihatan sekali ya. Nah, di sini ini proyek pertama kita bikin bagaimana sih bikin sebuah alamat, sebuah UI ya yang bertipe mobile ya. Nah, itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau sudah di UX, kita bikinnya banyak halaman. Yang seperti apa? Ini misalkan kalau di search tampilannya seperti apa. Kalau ini diklik nanti keluar menu seperti apa. Kalau sarapan ini diklik nanti ke halaman mana. Menu terdekat diklik tampilan halaman menunya beserta harganya bagaimana. Nah, itu semua adalah bagian dari UX. Ya, tapi itu akan membuat sebuah UI semakin kompleks. Di sini kita belajar membuat satu kesatuan, satu buah frame dulu ya. Tapi kalau sudah UX bisa banyak frame seperti yang ditunjukkan oleh Mbak Nikma tadi. Oke, selanjutnya di sini selain tambahkan menu-menu lainnya ya, ini juga kurang 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 rata ya, harusnya ini 50 maybe. Nah, bagaimana membuat semakin rata kanan kiri, dicoba-coba aja. Nah, kemudian tambahkan kata-kata dan hasilnya selesai. Ya, kita sudah bikin satu halaman ala kadarnya ya, benar-benar dari nol. Nah, selanjutnya kita coba di sini yang website ya. Yang website itu dimulai dari nomor 12 website ini. Ya, di sini yang perlu kalian lakukan pluginnya bisa kalian cari namanya Factory 3D Element. Misalkan kalian run Factory 3D Element. Itu banyak elemen-elemen 3D yang bisa kita gunakan di sini. Kita coba apa yang kita lakukan kalau kita menambahkan nilai ini. Oh, ternyata semakin berotasi ya, berarti ini menambahkan nilai rotasi. Kita naikkan 90, hasilnya seperti apa. Nah, kuncinya beda lagi 15, nah, 25, semuanya adalah trial dan error. Ya, cara paling enak belajar sih seperti itu ya. Jadi kalau kita masukkan hasilnya seperti apa nantinya. Kunci ya, kunci kesuksesan. Nah, ini adalah 3D ya, Factory 3D Element. Kita bisa memasukkan banyak 3D elemen di dalamnya. Ya, nah, ada gambar yang saya gunakan adalah gambar ini. Bentar, ini koneksi internet juga berpengaruh ya. Nah, ya. Ini kita bisa putar-putar bagiannya, kita ambil bagian yang kita inginkan, sudut yang kita inginkan, kemudian klik finish untuk mengaplikasikannya ke frame kita. Nah, dalam membuat frame, sebaiknya itu di kotak-kotak ya, jangan terpisah-pisah. Ya, jadi dalam frame tadi di atas ya kita dalam sebuah kelompok supaya nggak kacau ya. Kemudian kita bikin sebuah halaman ini, kita juga masukkan ke dalam sebuah frame yang sama. Caranya gimana Pak ya? Tinggal diklik, tahan, drop, pindahkan ke frame tersebut. Jadi bagiannya itu tidak terpencar-pencar. Bagian ini adalah bagian dari frame ini ya. Semakin tertata rapi,
Jadi nggak kayak terpencar-pencar seperti itu. Dipisahkan berdasarkan frame-nya. Kemudian di dalam frame-nya ada bagian layout-layoutnya. Kalau yang lebih profesional seperti itu, ada layout judul, kemudian layout navigasi, ya. Nah, di sini kita lanjut aja. Ini waktunya sudah 20.42 soalnya. Kita mencoba project baru yang tipenya website kedua. Ini lebih gampang lagi. Website zaman sekarang untuk tampilan depannya semakin kompleks itu biasanya orang semakin pusing. Jadi yang sederhana tapi jelas, kemudian ada testimoninya, ya, kemudian ada eh, contoh-contoh gratisnya, baru setelah itu bisnisnya main. Kalau ingin ilmu lebih lanjut, silahkan berbayar. Tapi tampilan depan yang semakin ringkas, jelas, itu biasanya semakin diminati. Nah, kita coba, ini frame-nya, kalau mau bikin frame baru seperti ini ya, kita bikin frame-nya itu pakai yang desktop ya, di sini ya, di sini MacBook Pro 14 inch. Ya, kita ajarkan. Sama di sini tekniknya ya, kita kasih kata-kata. Kalau kata-kata seperti ini saya skip ya. Kata-kata sudah ada ya, kita paste saja di sini. Ya, freelance cuan misalkan seperti itu. Waduh Pak, kalau di sini saya butuh bantuan garis, tapi karena tipe kanvasnya besar, ya kita butuh eh, tanda bantu yang lebih akurat lagi. Ya, bisa klik frame-nya, kemudian di sini kalian layout grid ya, klik ya. Kemudian di sini jangan tipe grid, kalau tipe grid itu kan kecil-kecil, kotak-kotak kecil-kecil gini ya. Ini benar-benar sungguh presisi, tapi di sini kita ganti kolom aja, dan kolomnya kita ganti misalkan 24. Ya, itu sudah mantep banget. Warnanya nggak suka Pak, ya tinggal diganti aja sisi kanannya. Ya, nah, tidaknya kalau ada garis bantunya ini bisa lebih membantu kita ya. Kita misalkan mulainya dari titik putih ini ya, kemudian di sini masalah navigasi itu adalah sebenarnya adalah kata-kata ya, kata-kata yang sudah kita masukkan ke dalam auto layout dan satu grup. Ya, kalau kita ungroup, ya ini sebenarnya satu-satu teks. Ya, caranya gimana, Pak? Ya, seperti biasa, klik semuanya, klik untrack semuanya, klik kanan, kemudian add auto layout. Ya, nah, ya, kemudian untuk tipe tulisannya, ya kalian bisa menyesuaikan apa yang ada di job sheet. Di sini saya persingkat aja, dan di sini tambahkan kata-kata juga. Semakin nyaman ya di sini ya kalau tampilan awal website ya sebentar. Nah, ya, kata-kata, aduh, bentar. Ya, kita ambil kata-kata dulu. Ya, kata semua kita bikin dalam grup selection, berarti terseleksi dalam satu grup. Ini ya kata-kata, kita Ctrl C, Ctrl V. Ya, kalau bikin seperti button gini ada UI-nya yang lebih, ada plugin-nya yang lebih bagus. Tapi ini sebenarnya adalah sebuah rectangle yang ujung-ujungnya ditumpulkan dan diberi kata-kata di tengahnya. Seperti biasa ya. Lalu temukan. Kemudian kita masukkan gambar. Tadi gambarnya itu ada di, sebentar saya kembalikan. Gambarnya itu ada di Factory 3D elemennya udah hilang. Saya buka lagi. Ya, menguasai banyak plugin itu sungguh membantu. Kita tidak perlu mendesain sebuah maaf, apakah saya terputus? Tidak, Pak. Lancar. Tidak ya. Ini masih share layar ya saya. Masih. Oh iya. Oh iya ya sudah. Karena koneksinya ini processingnya nggak selesai-selesai.
Biasanya tidak selama ini. Nah, ya, kita pilih sudutnya, kemudian kita klik finish. Nah, akan muncul objeknya ya. Kita masukkan ke dalam. Nah, ini seperti yang kali teman-teman lihat, ini kan, apa yang saya lakukan? Ini kan objeknya kan ada di luar frame. Ya, supaya masuk ke dalam frame-nya, tahan klik kiri, masukkan ke frame-nya. Nah, jadi factory-nya sudah masuk ke dalam frame, lebih rapi ya. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan juga icon-icon lainnya yang kalian inginkan ya. Tapi ya karena sebagai contoh ini 248 ya. Di sini sudah tampil halaman. Itu garis gridnya sudah cukup mengganggu Pak ya, kita bisa hapus. Nah, supaya memberikan background Pak, background ya ini sebenarnya adalah gambar biasa saja. Gambarnya itu bisa dibikin begitu kompleks sehingga mendapatkan bentuk background yang sangat unik ya, yang bahkan bisa dikatakan kombinasi warna tertentu bisa menjadi ciri khas atau keunikan dari tiap-tiap individu. Ya, di sini cara bikinnya kalian masukkan rectangle, ya, kita vlog, kita send to. Di sini kita coba fill-nya adalah misalkan ungu ya, keunguan, kemudian ini adalah linear, kemudian sudutnya bisa kita atur. Nah, kurang begitu jelas linearnya juga bisa kita lakukan berbagai macam proses editing di dalamnya. Waduh, Pak, terlalu mengganggu warnanya. Ya, warnanya kurang soft ya. Jadi pemilihan warna supaya warna belakang ini kelihatan itu juga perlu dilakukan ya. Kalau di sini warna yang semakin, misalkan di sini kita lakukan radial di titik tertentu, itu juga bisa. Kalian tambahkan kotak lagi, kombinasi warna-warna, itu juga bisa dilakukan ya untuk mendesain sehingga tampak lebih bagus. Bentar. Terus ya, kalau warna ini kebetulan kemarin saya dapatkan. Nah, ya, saya coba Ctrl C, Ctrl V di dalamnya, kemudian send to back ya supaya kelihatan warnanya. Ternyata tadi karena warnanya belum di send to back, ini sih warna linear keunguan. Kita bisa lakukan banyak editing di dalamnya dan banyak kombinasi warna dari masing-masing triangle. Ya, kita bikin triangle lagi, kemudian di sini kita kasih warna yang lain, ya, yang saling berkesinambungan dengan warnanya linear, send to back. Ya, bisa juga. Jadi kombinasi warna-warna ini supaya tidak kelihatan ini sebentar. Mana bagiannya ini ya? Oh ini, rectangle-nya juga belum dimasukkan. Terus mana lagi di sini? Nah, rectangle 465. Ya. Kita kombinasikan warna-warna di dalamnya. Semakin banyak kombinasinya, maka warnanya akan semakin cuman ya itu harus select satu-satu gini ya, harus sabar. Send to back. Ya, melakukan berbagai macam editing itu pasti bisa dilakukan supaya nanti efeknya semakin bagus. Cuman harus banyak trial dan error di dalamnya. Nah, nanti ya kita buat UI lagi ya, UI lagi yang banyak tentunya untuk persiapan. Ketika klik daftar, tampilannya seperti apa?
Ketika klik login, tampilannya seperti apa? Itu harus kita pikirkan sehingga kita harus membuka button untuk sign up dan untuk create account. Ini juga harus kita pikirkan UI-nya. Semakin dalam UI-nya, semakin kompleks UI-nya, itu biasanya proyeknya semakin masif, ya, semakin besar. Nah, ini yang kedua adalah proyek yang tampilannya semacam web. Sangat sederhana, bahkan lebih jauh UI yang lebih sederhana daripada yang kita buat sebelumnya, ya, karena menunya lebih kompleks. Ini tinggal ditambahkan elemen background aja, ya, cuman menentukan elemen background otomatis terkadang membutuhkan penyesuaian di tiap elemen-elemennya. Jadi mainnya memang trial dan error. Nah, di sini karena waktunya 20.53 ya, hanya sisa 7 menit. Apakah ada yang ditanyakan untuk membuat tampilan awal seperti ini? Silahkan, langsung saja kalau gitu. Tadi saya pakai copy paste ya, tapi ini adalah kombinasi fitur-fitur sederhana saja dan beberapa plugin. Nanti kita coba perdalam lagi seiring dengan berjalannya waktu. Dan minggu depan itu materinya UX, Oke, Pak Zainal ya. Ya, Pak. Minggu depan UX, bukan minggu depan, setelah Lebaran UX, kemudian setelah itu survei. Setelah survei apa nggih Pak Zainal ya? File saya Wah, ini kelihatannya, saya buka dulu kan. iya, mohon bantuannya Pak. Saya Oke. juga sambil menyiapkan UX, karena UX nanti pasti lebih dalam, ya. Jadi kita bikin setidaknya sampai flow lah ya. Flow itu kalau setiap bagian-bagiannya diklik. UX, kemudian survei, kemudian apa lagi, salah satu saya agak lupa. Kemudian yang ketiga adalah presentasi proyek kalian. Ya, di sini karena saya tidak bisa memantau langsung ya, mohon maaf ya, kesannya agak separuh semi podcast gitu ya. Tapi kalau main UI UX ini, jam terbangnya itu mempengaruhi kualitas sebuah karya yang kalian buat nantinya. Pak Ya, Dimas mau nanya sekali lagi, Pak. iya, silakan. Jadi gini, untuk kalau semisal kita kan bikinnya kan beberapa frame nanti, ada beberapa Iya, frame. Nah, ketika semisal ada 2 frame nih, ada dua iya, frame yang desainnya itu hampir sama, tinggal nanti yang frame yang kedua ini muncul ada sesuatu yang berbeda dari yang frame pertama. iya, Nah, betul, ketika, nggak apa-apa. oke, bisa nggak ya Pak? Maksudnya ini saya kesusahan ketika saya copy, terus ketika pastanya itu eh, lokasinya itu nggak sama kayak di frame yang pertama. Jadinya ketika diklik itu dia ikut berubah gitu, Pak. Nah, karena itu biasanya ukuran seperti ini ya, ukurannya Mm-mm. sama. Kemudian di sini ada penggarisnya ya. Di atas penggaris Mm-mm. itu lihatnya ada di file, kemudian di sini memang harus teliti ya. Ada pixel grid, layout grid, ruler, dipakai semua. Atau di frame-nya di sini, ya, di frame-nya ini, kita Ya. gunakan tadi layout grid. Ya, di sini kita misalkan pakai grid. Nah, kotak-kotak. Jadi kan presisi, kelihatan. Dia ada Oh, misalkan di sini di kotak awal seperti ini. Nah, kalau kita kan memudahkan mempresisikan. jadi Memang mengandalkan grid ya, Pak ya. untuk sementara mengandalkan grid. Kalau lebih lanjut, itu biasanya setiap bagian dari sini masuk ke dalam suatu bagian. Ingat nggak sih, ada ID, ada kelas. Mungkin kalau belajar web sudah diajari HTML, CSS? Belum ya? Hmm. Jadi setiap bagian itu ada layout-layoutnya, ada kotak-kotakannya. Ini untuk judul, ini
bagian untuk navigasi, ini bagian untuk kata-kata depan, ini bagian untuk kotak daftar, ini bagian untuk kotak login, ini bagian untuk icon gambar yang digunakan. Nah, jadi kita tahu bagian-bagiannya. Dan mainnya itu bukan geser-geser berdasarkan layoutnya, tapi penyusunan antar kotak. Ya, kalau kotak-kotak disusun, kotak-kotak kalau di stretch atau dipinggirkan itu nanti akan memudahkan untuk membuat website yang responsif. Jadi ada kotak-kotakannya. Kita bikin kotakan seperti ini untuk bagian ini, kotakan ini untuk navigasi, kotak yang ini untuk kata-kata depan, kotak ini untuk daftar, kotak ini untuk login. Nah, membuat website yang bagus seperti itu kalau from scratch ya. Tapi kalau zaman sekarang kan banyak website yang siap jadi. Hanya kesulitannya kalau pakai website yang siap jadi atau semi pakai, itu kalau kita melakukan editing yang terlalu masif di dalamnya, biasanya tambah kacau nanti hasilnya. Gitu Mbak ya. Ini kan kita hanya Oke, Pak. mock up ya, mock up Oke. atau sekedar sekedar apa ya? Sekedar bukan project aslinya. Hanya apa sih istilahnya tadi itu? Saya kok lupa. Prototype ya, prototype saja. Seperti itu Mbak. Jadi Oke, kalau Pak. bikin web itu rekomendasi itu ke Andika Web Series. Saya agak lupa namanya. Kok Andika ya? Tutorial CSS HTML. Nah ini kalau saya rekomendasikan Sandika Galih ya. Jadi caranya bikin mulai kita belajar dari HTML, CSS. Nah ini ada namanya CSS layouting. Itu ada ilmunya. Kita bikin kotak-kotak desainnya. Nah, ini dasarannya ada. Tapi kalau membahas UI UX tidak sampai ke sana. Itu serahkan semuanya kepada front end engineering. Ya, biasanya ada front end engineering itu menyesuaikan yang sering kerjasama sama UI UX designer. Ya, kadang-kadang kita juga perlu sedikit meeting dengan back end-nya untuk menyamakan pendapat aja. Dan yang lebih menyenangkan kalau sudah ketemu sama yang full stack. Full stack itu yang ngerjakan front end sama back end-nya secara bersamaan. Itu biasanya memakan waktu yang lebih lama. Tapi kita nggak usah mikir sampai sana. Kita pikir aja sih layout-layout yang sederhana yang bisa kita tampilkan. Harapannya websitenya itu seperti ini. Kalau ini diklik nanti buka arahnya ke sini. Cukup dengan flow saja. Tidak serumit bikin websitenya. Itu Mbak. Terima kasih, Pak Dimas. Ya, sama-sama. Pak Zainal sudah menemukan Pak, punya saya hilang soalnya Pak. Atau nanti saya tanya ke teman-teman lainnya. Setelah survei itu materinya apa gitu Pak, saya lupa Pak. Sebelum Ini masih saya cari Pak, belum ketemu Pak. Iya, belum ketemu juga ya. Ya nanti saya cari aja waktu main-main ke Asia nanti. Sekarang sudah jam 9:01 ya. Jadi saya harapannya 2 proyek ini kalian coba dulu untuk memfamiliarkan diri kalian dengan Figma dan plugin-pluginnya yang tersedia. Kalian lakukan berbagai macam editing boleh, tapi base-nya kalau bisa seperti ini. Jadi nggak terlalu melencang dengan proyek yang sudah jadi. Basic-nya pakai yang ada di job sheet. Harapannya apa? Ya dari job sheet yang udah ada, kalian bikin. Setelah kalian bikin, kalian modifikasi sebagus mungkin. Ya dari job sheet-nya supaya tidak terlalu melenceng ya seperti itu. Kalian benar-benar nyoba, bukan copy paste dari project yang sudah jadi. Itu yang project pertama. Project kedua yang ini silahkan dicoba aja 1 halaman ya, sama bikin latihan bikin background ya, background yang menarik, sederhana menarik, atau kalian tambahkan elemen-elemen tertentu sehingga jauh lebih menarik, boleh sekali. Dan yang ketiga kan sebentar ya. Di RPS-nya itu
3 job ya. Jadi 1 job lagi benar-benar kalian mendesain UI sesuai dengan kebutuhan lingkungan kalian, lingkungan tempat kerja, lingkungan bisnis, atau bahkan lingkungan yang sekiranya sangat dibutuhkan zaman sekarang. Misalkan kemarin Mas Ardi bikinnya kan warung kopi, boleh. Kemudian kalau hari itu proyeknya Mas Ardi, terus sama ini nggak kelihatan. Bentar. Mas Ardi sama siapa kemarin ya? Mas Nanang, ya sama Mas Nanang sudah nyoba itu kalian kembangkan lagi, tapi nggak perlu sampai UX-nya. Cuman nanti di proyek akhir itu ada UX-nya. Kalau kalian siapkan tampilan UI yang lebih dalam, misalkan kalau daftar diklik seperti apa, login diklik seperti apa, itu dipersilahkan, dicicil. Nanti setelah pertemuan selanjutnya kita coba lihat ya. Jadi di sini yang sudah menampilkan tadi ada Mas Ardi, Mas Nanang, sama Mbak Hikma ya. Coba nanti teman-teman kalian, teman-teman yang lainnya coba diperlihatkan setidaknya udah nyoba apa belum sih dari pertemuan 1 sampai ketiga ini ya, seperti itu. Oke, kalau gitu sekarang karena jam 21.04 saya kembalikan ke Pak Zainal. Monggo Pak Zainal silahkan. Baik Pak, terima kasih. Ya, Ini tadi sudah ketemu materinya, saya share di ya. chat. Jadi pertemuan keempat nanti pembahasan mengenai materi UX, Oh ya, pentingnya, fungsinya, dan manfaatnya. Dan di pertemuan kelima penyebaran survei, yang keenam mengelola hasil survei, terus yang mengelola hasil ketujuh survei. hasil UI UX, dan terakhir WAS. Iya, baik. Terima kasih Pak Zainal. Saya Baik. copy dulu. Copy. Ya, ya, terima kasih. Oke. Ini ya, jadi yang kita pelajari hari ini kan pertemuan 3. Kita membuat project 3 UI. Tadi ada yang mobile base sama web base-nya, walaupun hanya part-partnya. Nanti kalian coba tiru dulu, kemudian kalian modifikasi ya untuk 1 dan 2, supaya tujuannya untuk memahami Figma lebih dalam. Kemudian proyek yang ketiga itu adalah proyek bebas. Kalian bebas membuat proyek sesuai dengan lingkungan kerja atau lingkungan bisnis teman-teman semua. Dan saya lanjutkan nanti dengan materi UX atau user interface. Silahkan ada yang ditanyakan untuk akhir pertemuan hari ini. Mohon maaf Pak, tambahan sedikit. Ya, silahkan. Mengenai ekstensi gambar tadi kan rekomendasi dari Pak Dimas tadi pilih yang PNG daripada yang JPG. Sebenarnya menurut saya ya Pak, masalah resolusi itu gak pengaruh dari itunya ya Pak, bukan pengaruh dari ekstensinya. Gambar raw-nya gitu. Iya, soalnya PNG juga Iya, kebanyakan ada yang itu sih ngeblur juga. hilang ya. Iya, jadi kalau bisa sih gambar raw, cuman gambar raw kan ya kadang ukurannya sungguh masif ya, tergantung kualitas gambar yang kita miliki. Itu juga biasanya ada batas-batasannya supaya websitenya itu tidak terlalu berat ketika dibuka nantinya. Seperti itu sih harapannya. Apalagi website zaman sekarang juga menempatkan bukan lagi gambar tapi video sebagai backgroundnya supaya terlihat lebih wah. Ya, tapi ya resikonya loading ketika homepage-nya dibuka pertama kali itu sungguh besar. Memang betul rekomendasi menggunakan RAW, tapi ukurannya juga diperhatikan. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Mas Muhammad Ikromil. Baik Pak, terima kasih kembali. Ya, ada tambahan lainnya Mas Muhammad Ikromil? Tidak Masukan ada sih lainnya? Pak, cuman Ya, itu saja tadi. Cukup. ya, ya. Saya kembalikan ke Pak Zainal. Silakan. Sudah cukup. Oke, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik.
Kalau tidak ada, karena waktunya sudah jam 9 lebih, mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri, kita cukupkan sekian. Kita ketemu nanti setelah libur Lebaran. Itu Insya tanggal Allah berapa Pak ya? tanggal 2 kalau nggak salah. Tanggal 2, baik Pak. Maaf. 2 Mei. Hari Seninnya tanggal 1 ya? Berarti ya tanggal 8. Oh, tanggal 8. Hmm, Oh, iya, tanggal 1 hari Senin. Tanggal 8 Jadi ya Pak ya. tanggal 1-nya tanggal merah, jadi libur. Jadi kita tanggal 8. Iya, Liburnya baik. lumayan panjang Iya. kuliahnya. Baik. Sebentar, saya lihat di sini juga. Oh iya benar. Jadi hari ini pertemuan terakhir sebelum liburan, kita ketemu lagi nanti tanggal 8 Mei. Ya, tanggal 8 Mei hari Senin. Tapi untuk yang hari Rabu, berarti harus lebih awal nih. Kalau yang hari Rabu yang mata kuliah profesional English setelah liburan ketemunya tanggal 3 Mei. Kalau yang UI UX ketemu lagi kita tanggal 8 Mei. Oke, mungkin saya kira cukup Pak Dimas ya. Jadi Iya. terima kasih Pak Dimas untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Iya. Kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih sudah hadir, sudah berpartisipasi dan memberikan masukan-masukan tadi terhadap pembelajaran pada hari ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Terima kasih Pak Jainal. semuanya. Terima kasih Pak Jainal. Ya silakan dicoba-coba ya Bapak. Kalau nggak dicoba-coba itu biasanya. Iya, jadi silakan. Kalau ada waktu nganggur ya menunggu ngabuburit setengah jam dicoba. Saya izin pamit. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Zainal. Ya, sama-sama Pak. Tersuwun Pak Ye, Dimas. sami-sami Pak Adi. Tes waras salawase Pak Zainal matur suwun. Amin, amin. Ye, Kak. Terima kasih Pak Adi.